Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Arafat Kiki. Kali ini kita bakalan pergi ke wisata air terjun Tumpak Sewu atau Coban Sewu. Sebelah kanan ini merupakan pintu masuk menuju ke Coban Sewu. Jadi untuk pintu masuk yang dari arah Malang itu namanya Coban Sewu ya. Tapi kalau dari arah Lumajang itu nanti pintu masuknya namanya Air Terjun Tumpak Sewu. Untuk alamat yang ada di Malang itu berada di Desa Sidorenggo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Kalau via Lumajang kalian akan melewati ini namanya Jembatan Kali Gridik. Untuk alamat dari Tumpak Sewu Waterfall yang ada di Lumajang ada di Jalan Tumpak Sewu, Besuk Cukit, Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Jadi untuk yang dari via Malang sama via Lumajang itu jaraknya sekitar 1 km ya. Jadi memang wisata Tumpak Sewu Waterfall itu tempatnya berada di Kabupaten Malang sama Kabupaten Lumajang. Jadi yang mengelola itu ada 2 daerah gitu. Kali ini kita memilih untuk masuknya via Lumajang ya, karena kita bakalan menikmati indahnya panorama Tumpak Sewu Waterfall, serta kita nanti juga bakalan turun ke bawah untuk menikmati secara dekat keindahan dari air terjun Tumpak Sewu. Akhirnya kita sampai juga di pintu masuk air terjun Tumpak Sewu Lumajang. Itu dia tadi untuk pintu masuknya. Dari pintu masuk jalan raya kita harus melewati jalanan seperti ini. Saran aja parkirnya kalian pilih yang paling dekat sama akses depannya loket ya. Jadi biar kalian nanti kalau pulang jalannya tidak terlalu jauh. Ini dia, kita sudah sampai di tempat parkir yang ada di depannya loket panorama air terjun Tumpak Sewu. Ini dia untuk tempat parkirnya. Ketika sampai di sini kita juga kaget loh. Ternyata di sini itu 90% wisatawan mancanegara. Dan wisatawan lokalnya itu cuma 10%. Jadi di sini itu kita ketemu sama orang-orang dari berbagai macam negara. Wah, keren banget nih, Indonesia punya air terjun Tumpak Sewu yang mendunia. Ini dia. Ada yang mau menuju Goa Bidadari, Panorama, Goa Tetes itu juga bisa via sini. Di depan kita ini sudah ada loketnya, langsung aja kita beli tiket di sini. Untuk harga tiket masuk air terjun Tumpak Sewu ini Rp10.000. Ini dia, kita beli 2. Langsung aja kita masuk ke dalam wisata air terjun Tumpak Sewu. Untuk menuju ke sini itu kita juga harus jalan kaki. Untuk jalanannya enak kok, nggak licin. Jadi jalanannya itu sudah dicor gitu. Di sebelah kanan dan kiri itu juga banyak sekali pohon-pohon ya. Jadi meskipun kita jalan kakinya ini agak lumayan jauh, sekitar 500 meteran, itu nggak bakalan kerasa panas. Jadi kayak rindang terus juga dingin gitu. Di sini buat kalian yang mager jalan kaki itu juga tersedia ojek ya. Jadi untuk harga ojeknya itu Rp10.000. Itu tadi ada wisatawan juga yang naik ojek. Terus ini jalanannya juga ada yang menurun seperti ini. Jadi nanti kalau misal balik itu bakalan lumayan sih jalan. Ini dia rutenya. Jadi memang rutenya itu lumayan agak jauh ya, 500 meteran, tapi nggak kerasa kok, tiba-tiba udah nyampe aja. Ada lagi wisatawan yang naik ojek, terus ada juga yang jalan kaki sambil membakar lemak, sambil membakar kalori ya. Ini kita harus menuruni jalanan seperti ini.
Ini jalanannya juga ada yang agak curam gitu. Jadi kalian kalau misal mau pergi ke air terjun Tumpak Sewu, saran aja pakai sandalnya itu yang anti slip ya, atau pakai sepatu juga yang anti slip agar tidak terpleset. Apalagi buat kalian yang mau turun ke bawah, itu penting banget memakai alas kaki yang anti slip agar tidak sampai terjatuh. Akhirnya sampai juga kita di depan panorama air terjun Tumpak Sewu. Di sini tersedia ada beberapa warung yang menjajakan berbagai macam makanan, terus juga ada buah-buahan. Ini salah satunya ada duren, terus ada mangga, terus yang suka es degan itu juga bisa banget beli di sini. Nah, ini ada tulisannya juga jalan turun 700 meter untuk menuju ke bawah. Jadi buat kalian yang mau menikmati air terjun Tumpak Sewu dari bawah itu bisa banget jalan menuju pakai tangga gitu 700 meteran. Sekarang sebelum ke bawah kita bakalan menikmati panorama air terjun Tumpak Sewu atau Coban Sewu. Karena kita sekarang via Lumajang, jadi ini namanya air terjun Tumpak Sewu ya, bukan Coban Sewu. Ini dia, kita sudah sampai di depannya. Jadi ini ada 2 tingkat. Kalian bisa milih yang bawah sini atau nanti kita juga bisa melihat dari atas. Kali ini kita lihat yang dari bawah sini ya. Wah, ini bener-bener bagus banget untuk Tumpak Sewu waterfallnya. Jadi si air terjun Tumpak Sewu ini memiliki aliran airnya itu seperti tirai. Itu dia, kalian bisa lihat saking banyaknya aliran airnya sampai disebut ini namanya Tumpak Sewu. Karena sebegitu banyak air yang mengalir dan bertumpuk-tumpuk. Untuk arti dari sewu sendiri itu artinya 1000 ya. Nah, ini dia air terjun Tumpak Sewu. Airnya ini berasal dari Sungai Glidih ya. Jadi buat kalian yang belum tahu, Sungai Glidih itu berhulu di Gunung Semeru. Di depan situ itu ada panorama air terjun Tumpak Sewu via Malang. Terus ini juga ada tangganya, itu terlihat tangga besi untuk menuruni dasar dari Tumpak Sewu waterfall. Wah, jadi bagus banget view-nya dari sini, bikin kita betah gitu berada di panorama air terjun Tumpak Sewu. Kita juga bisa naik ke atas itu ya untuk mendapatkan view yang cantik banget. Jadi air terjun Tumpak Sewu ini merupakan salah satu air terjun terindah yang pernah kita kunjungi. Karena view-nya itu benar-benar bagus sekali, ditambah airnya ini yang mengalir banyak banget. Nah, itu dia, kalian bisa lihat sendiri. Jadi air terjun Tumpak Sewu ini tingginya sekitar 120 meter. Serta dia itu berbatasan sama Kabupaten Lumajang sama Kabupaten Malang. Jadi kenapa dia itu ada akses masuk dari 2 arah begitu. Langsung aja kita menuju ke lantai 2-nya. Nah, itu kita harus menaiki anak tangga seperti ini. Terus kita juga bisa naik ke atas itu untuk mendapatkan foto yang cantik. Jadi yang moto itu bisa dari atas itu ya. Nah, jadi seperti ini panorama Tumpak Sewu. Langsung aja kita lihat dari sini, bener-bener bagus sekali pemandangannya, the best banget pokoknya. Kalian kalau mau ke sini itu bisa dari pagi ya, karena dia itu bukanya dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Kenapa hanya dibuka sampai jam 3 sore saja? Karena nanti kalau ada wisatawan yang mau turun itu biar tidak
kegelapan gitu, biar nggak sampai malam, karena kan bahaya, tidak ada lampu juga dari akses ke bawahnya. Wah, ini kita sambil bayangin nih, kalau misal punya rumah terus belakangnya ada air terjun seperti ini, pasti view-nya itu setiap hari keren banget ya, kayak punya rumah yang bagus banget, terus view-nya seperti ini tuh mantep banget. Apalagi misal seandainya di sini itu ada penginapan yang view-nya langsung air terjun Tumpak Sewu, pasti bakalan rame banget. Jadi seperti ini spotnya, kalau kalian ambil foto atau videonya dari atas, terus kita berada di bawah. Nah seperti ini, jadi sebagus itu memang view-nya. Nah ini dia, kalian bisa ambil foto, bisa ambil video, terus sambil menikmati keindahan dari air terjun Tumpak Sewu. Wow, jadi view-nya di sini benar-benar bagus sekali ya. Jadi kita bisa banget bersantai-santai di sini sambil menikmati keindahan dari air terjun Tumpak Sewu. Jadi air terjun Tumpak Sewu ini merupakan salah satu rekomendasi wisata yang ada di Lumajang, berada di Malang, terus juga menjadi salah satu wisata yang cukup murah meriah, serta dia ini mendunia ya. Jadi tidak hanya wisatawan lokal saja, tapi wisatawan dari mancanegara itu juga banyak banget yang kesini. Jadi buat kita yang ada di Indonesia itu rugi banget ya kalau nggak nyobain pergi ke sini, karena orang-orang luar negeri aja sampai bela-belain jauh-jauh naik pesawat buat kesini. Apalagi kita para penduduk lokal itu wajib banget untuk cobain menuju ke air terjun Tumpak Sewu. Sekarang kita bakalan lanjut lagi menuju ke bawah ya. Jadi untuk menuju ke bawah kita harus melewati anak tangga gitu. Nah, jadi kita lewat sini ya, keluar dari panorama. Jadi berada di sebelahnya warung jalanannya. Ini warung-warungnya, ada warung pojok sini. Ini kita belok ke kanan. Nah ini dia, ada tulisannya jalan turun sekitar 700 meter menuju ke dasar dari air terjun Tumpak Sewu. Nah ini dia, sekali lagi kita ingetin buat kalian yang turun apalagi itu jangan lupa pakai alas kaki yang anti slip agar nanti tidak terjatuh, karena medannya itu juga agak licin ya. Apalagi kalau musim penghujan itu biasanya kan kemarinnya itu hujan, terus pasti agak licin. Dan sekedar informasi aja buat kalian yang mau kesini, misal kalau hujan itu kita nggak diperbolehkan untuk turun karena memang sangat berbahaya. Kalau misal pas hujan-hujan pasti jalanannya akan sangat amat licin, apalagi di sini tangganya juga cukup curam. Tapi perjalanan bakalan terbayarkan dengan keindahan dari Coban Sewu. Jadi buat kalian yang kesini, cobain deh minimal sekali seumur hidup buat turun ke bawah sini untuk menikmati langsung Tumpak Sewu waterfall dari bawah. Nah ini sepanjang perjalanan view-nya itu memang bagus banget. Terus juga ke bawahnya ini sudah enak karena akses jalanannya itu di tangganya sudah ada pegangannya seperti ini. Jadi sangat amat membantu untuk naik serta turunnya agar tidak sampai terjatuh. Nah ini dia, tangganya terlihat memang cukup curam ya. Jadi tangganya hampir kayak berdiri gitu karena memang cukup tinggi dari atas panorama menuju ke dasar dari air terjun Tumpak Sewunya sekitar 700 meter.
Jadi lumayan untuk membakar kalori tipis-tipis nih. Ini dia medannya, terlihat memang ini agak licin ya. Jadi memang harus sangat berhati-hati ketika menuruni anak tangga yang ada di sini. Jalanannya ini juga ada beberapa yang dicor seperti ini. Ada yang dicor, terus juga ada juga yang pakai besi. Jadi berbagai macam tangganya itu ganti-ganti gitu. Tapi kalau kalian masuknya via Malang itu tangganya sudah full besi. Kalau yang dari arah Malang. Kalau yang via Lumajang itu ini ada yang besi, terus juga ada yang cor. Nah, seperti ini kita melewati banyak sekali anak-anak tangga. Jadi kita memang melewati tebing gitu ya. Jadi kita menuruni tebing gitu. Terus juga di sekitaran kita ini juga berkali-kali kita kayak dilewati sama burung gitu, tapi nggak kerekam. Tapi lumayan banyak burungnya di sini. Jadi karena memang ini alam bebas ya, jadi masih banyak burung-burung liar gitu. Kemudian ini kita juga ketemu sama warga negara asing. Dari tadi itu banyak banget ya warga negara asing yang berseliweran di sini karena memang mayoritas wisatawannya di sini itu memang wisatawan mancanegara. Nah, jadi emang rugi banget ya kita sebagai orang Indonesia sendiri kalau memang belum cobain ke sini. Jadi buat kalian yang lihat video ini, kalian wajib banget buat cobain ke air terjun Tumpak Sewu dan rasain sensasinya itu ketika turun ke bawah itu nanti bakalan terbayarkan dengan view dari Tumpak Sewu waterfall yang bagus banget. Di sepanjang perjalanan ini kita juga bakalan melewati kayak aliran air kecil seperti ini. Jadi tidak hanya anak tangga saja, kita harus melewati jalanan yang seperti ini ya. Jadi sambil kaki kita basah kena air gitu. Nah, ini kita memang harus hati-hati ketika turun. Ini dia, ada beberapa wisatawan asing yang pakai guide ya. Jadi rata-rata kalau wisatawan asing itu turun ke bawahnya itu pakai guide, tapi karena kita wisatawan lokal jadi kita nggak pakai guide, kita turun sendirian. Wah, jadi ini akses turunnya bener-bener asik banget ya. Jadi sangat menantang. Ini ada wisatawan mancanegara juga yang dibantu naik sama guide-nya. Nah, kita tadi melewati sini. Jadi kalau turun ke sini itu pelan-pelan ya, karena ini kan jalanannya pakai batu gitu. Terus kita juga bisa pegangan sama tali yang sudah disediakan. Jadi aman ya kita buat menuruni anak tangga di sini, terus juga menuruni bebatuan yang tadi. Lanjut lagi, ini kita sudah hampir sampai ke bawah. Akhirnya ini kita sudah sampai di depannya warungnya ibu ini. Jadi dari warungnya ibu-ibu tadi kita harus menuruni lagi, tinggal sedikit lagi kita bakalan sampai ke air terjun Tumpak Sewu. Ternyata kalian yang mau ke Telaga Biru dan Goa Tetes itu bisa lewat sini juga. Ini 100 meter ya dari sini. Nah, itu dia untuk gambaran dari Telaga Biru dan juga Goa Tetes. Tapi kali ini kita bakalan langsung aja menuju ke Coban Sewunya. Nah, jadi buat kalian yang mau ke Telaga Biru atau Goa Tetes itu bisa juga ke situ, tadi 100 meteran ya. Jadi masih harus jalan kaki lagi.
Nah, dari tadi wisatawan itu banyak banget yang berkunjung ke sini. Padahal ini itu bukan hari libur. Kita datangnya itu padahal weekday ya. Tapi memang dari tadi berseliweran para wisatawan. Nah, dari warung ibu yang ada di bawahnya tangga ini, itu di belakangnya itu ada jalan. Jadi kita harus melewati jalanan ini. Turun ke bawah sedikit lagi kita sudah hampir sampai menuju ke dasar dari Tumpak Sewu Waterfall. Nah, ini dia, kita harus turun lagi lewat sini. Ini di sini juga ada pegangan talinya juga. Nah, itu terlihat aliran sungainya. Serta kalau dari sini itu sudah mulai kedengeran suara dari air terjunnya ya. Terus di sini itu view-nya juga bagus karena kita dihimpit sama tebing-tebing gitu. Terus tebingnya kan juga tinggi banget. Nah, itu di sebelah sana itu juga ada wisatawan yang sedang menuruni anak tangga via Malang. Jadi kalau via Malang itu anak tangganya pakai besi ya, seperti itu tadi. Ya, bener-bener kita nanti perjalanannya bakalan terbayarkan sama keindahan dari Tumpak Sewu. Ini kita turunnya sambil pegangan ke tali ya biar aman. Lanjut lagi perjalanan, kita bakalan menuruni tebing sini untuk menikmati aliran sungainya di sini. Itu kita juga bisa santai-santai sambil duduk-duduk di batu-batu yang ada di pinggiran sungai. Dan dia ada beberapa warga negara asing yang sedang menuruni jalanan menuju dasar dari Coban Sewu. Ini ada petunjuk arahnya menuju ke Coban Sewu, itu belok kanan. Misal mau ke Telaga Biru dan Goa Tetes itu belok ke kiri sekitar 100 meter. Itu tadi ada petunjuk arahnya. Dan ketika berada di bawah sini kita benar-benar takjub banget. Kita ini berada di bawahnya tebing yang tinggi banget. Jadi tingginya ini sekitar 120 meter ya dari atas sana. Nah, kita bisa duduk-duduk dulu di sini istirahat sambil menikmati aliran sungai, terus sambil menikmati keindahan tebing-tebing di sini. Jadi kita dihimpit sama dua tebing ya. Kalau tebing yang depan itu masuk Malang, kalau yang di sebelah kiri itu tadi itu masuknya ke Lumajang. Nah, ini dia aliran air dari sungainya. Kita harus masih jalan kaki lagi, sedikit lagi kita sudah hampir sampai. Lagi-lagi itu terlihat ada wisatawan yang sedang menaiki tangga via Malang. Nah, itu dia. Nah, jadi kalau via Malang itu tangganya besi, terus juga tangganya itu tegak ya, sama kayak di via Lumajang itu tangganya juga tegak seperti itu. Langsung aja kita jalan menuju ke dasar dari air terjun Tumpak Sewu. Di sini sungainya itu banyak banget batu-batuan besar gitu ya. Jadi bisa banget kita jadiin spot foto dan bersantai-santai sambil beristirahat di sini, sambil ngopi-ngopi gitu atau sambil makan mie gitu bisa banget. Nah, ini kita juga harus menyeberangi sungainya seperti ini.
kita menyeberangi sungai menuju ke dasar dari Coban Sewu. Hati-hati ya, karena ini jalanannya lumayan licin karena memang di sini itu selalu basah. Jadi batu-batunya itu lumayan licin ya. Jadi pokoknya hati-hati, jangan lupa pakai sandal yang anti slip pokoknya ketika berada di sini. Nah, ini kita sudah sampai di depannya loket dari Coban Sewu. Jadi buat kalian yang mungkin mau menikmati Coban Sewu saja langsung ke bawah itu bisa via Malang ya, karena nanti bayar tiketnya itu cuma di atas saja 20.000. Karena kita tadi via Lumajang, jadi via melewati panorama itu kita harus bayar tiket lagi di bawah sini itu Rp20.000, karena memang untuk di dasar sini itu sudah masuk wilayah Malang ya, jadi beda. Kalau yang di atas panorama tadi masuk Lumajang, kalau kita turun ke bawah ke dasar sini ini sudah masuk wilayah Malang. Jadi tergantung kalian misal mau sambil menikmati panorama itu bisa via Lumajang, tapi bayar tiket 10.000 tadi yang panorama. Terus ketika turun ke bawah itu bayar tiket lagi di bawah di loket tadi Rp20.000 per orang. Akhirnya kita sampai juga di depannya dasar dari air terjun Coban Sewu. Jadi kalau dari bawah sini, kalau dari Malang namanya itu Coban Sewu ya. Buat kalian yang mungkin bingung ini namanya Coban Sewu atau Tumpak Sewu, itu sama saja sebenarnya. Karena memang yang mengelola dua daerah. Kalau yang di Malang itu memang dinamakan Coban Sewu, kalau yang di Lumajang itu diberi nama air terjun Tumpak Sewu. Tapi sebenarnya sama saja. Nah, ini dia, jadi cantik banget pemandangan dan juga view dari Coban Sewu kalau dari bawah sini. Apalagi di sini air terjunnya itu banyak banget. Jadi kayak gerimis gitu ya. Ketika kita berada di bawah sini itu bakalan terkena cipratan-cipratan air karena memang air terjunnya juga banyak banget. Pokoknya kalau kalian pergi ke Tumpak Sewu itu wajib banget mencoba turun ke sini, karena di sini itu tempatnya benar-benar enak. Kemudian juga subhanallah bagus banget pemandangannya kalau dari bawah sini. Apalagi kalian kalau lihat aslinya terus berada di sini serta menikmati keindahan dari view-nya, kemudian menikmati suara-suara dari airnya, itu benar-benar menambah kesyahduan pokoknya. Nah, itu dia. Jadi kalau kesininya itu pas musim hujan itu memang agak rawan tidak diperbolehkan turun ya. Tapi kalau misal nggak hujan itu boleh, karena kalau gak hujan itu jalanannya tidak terlalu licin. Lagian kalau hujan kan nanti berbahaya, takutnya nanti banjir karena pasti aliran dari Sungai Glidih. Kalau hujan kan pasti lebih banyak volume airnya, nanti ditakutkan banjir di bawah sini. Benar-benar bagus banget. Jadi kita kayak serasa di mana gitu ya. Baru pertama kali ini kita pergi ke air terjun Tumpak Sewu dan kita benar-benar takjub sekali dengan keindahan yang disajikan oleh Coban Sewu ini. Di sini juga banyak sekali wisatawan yang mengabadikan momen di sini, serta yang kita baru tahu juga. Kalau misal ke bawah sini, ini saran kita, HP kalian itu jangan lupa dipakein waterproof ya. Jadi agar tidak terkena air, karena kita berada di bawah sini itu seperti kayak
ada gerimis-gerimis tapi terus gitu. Akhirnya baju kita pas ke bawah ini pasti basah dan HP juga pasti ikutan basah ya. Jadi untuk amannya kalian bisa bawa waterproof agar HP kalian juga aman. Wah, ini dia view-nya, view dari Coban Sewu yang bener-bener subhanallah sekali. Banyak banget air terjunnya. Air terjunnya bener-bener kayak tirai ya, saking banyaknya. Terus di sini kalau kalian juga lagi hoki, lagi beruntung, apalagi kalau misal habis panas terus habis hujan, maksudnya habis hujan terus panas gitu, biasanya suka muncul pelangi. Tapi kali ini mungkin karena cuacanya tidak terlalu panas jadi tidak ada pelanginya. Padahal biasanya di sini itu sering banget muncul pelangi kata orang-orang, jadi ada pelanginya gitu dicobanya. Jadi pasti bakalan lebih bagus banget ya kalau ada pelanginya. Jadi penasaran nih. Semoga aja next kalau kita main kesini lagi itu bakalan ada pelanginya. Nah, oke, sekarang kita sudah selesai menikmati di dasar Coban Sewu tadi. Berikut ini ada jalanan menuju ke Telaga Biru dan Goa Tetes. Nah, jadi kita harus berjalan lagi, itu sekitar 100 meter ya. Sekian dulu video dari kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.